تصفيق وصيم فريم بن كاسب بن عبد الرحمن قدي وصيم فريم سميلة الشيخ أبو بكر بن سالم شيخ عبد القادر جلال مسنان سميلة أبي عبد الله تصدر برس وتحمي عبد الله بن الحداد صاحب راتي وعطان حبي علي بن حسن الطاس بن أحمد وحسن الطاس من حبسي سميلة أبو بكر الطاس بكريم بكسجاب وصيم فريم سميلة روح خصوصا جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها والآخرة جميع أهل البدي وأهل الزنبل وأهل الفرد وجميع المحتجات في تقنغل من كان قال ومنشد وجمسلاتنا علي بعلوي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنات برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة جميع أنباتنا وأنبات المسلمين أما بأن الله يخرج درجات بجنة ينفعنا من بركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا وصلحنا صالح لنا وحبيب بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat dan tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab Khususiyah Ummatul Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan keutamaan atau khususiyah yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Salah satunya yaitu sebagaimana yang minggu yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, waqad basyarallahu ta'ala bil marid bi basyaram katsir minha wa idz qala la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah la syarika la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah thumma mata fi dzalikal yawm fi tilkal lail fi dzalika syahr ghufirahu min dhanbi. Nah, ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang minggu yang lalu. Ya, kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu bala, musibah, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu suatu penyakit. Nah, di antara Allah berikan, ya, bersabaran Allah berikan masalah penyakit ini sebagaimana di dalam salah satu di keucapan daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan berapa banyak orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu penyakit, tapi dengan tak kuat orang tersebut akhirnya banyak yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Akan tetapi kalau seandainya seseorang yang sabar dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau juga mendapatkan nilai-nilai yang sangat besar, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita kalau ketika kita terkena musibah atau suatu penyakit, maka untuk kita memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah la syarikalah la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ketika kita membaca itu dalam keadaan sakit,
Waktu itu atau kita dalam sakit-sakit, atau kita meninggal pada saat itu, atau kita meninggal waktu malamnya, atau kita meninggal waktu bulannya, bulan itulah, maka ghufirahu dzunub dzambi, maka Allah menghapuskan dosa kita. Jadi kalau seandainya sakit, isi waktu kita dengan berzikir kepada Allah. Jangan ketika kita sakit, maka banyak yang lalai sama Allah, rugi bagi kita. Nah, kalau sudah sakit kan malas galau. Nah, tapi berusaha kita terus gunakan lisan kita ini untuk berzikir kepada Allah. Walaupun aktivitas kita yang biasa kita lakukan itu berkurang, tapi perbanyaklah membaca zikir ini. Ya tak? Kalau zikir ini mudah kalau kita hafal. Nah, pada saat kita membaca itu, kemudian kita meninggalnya itu akan kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Nah, masalah Ustaz, kalau dia sakit Ustaz, tapi dia tidak bisa mengucapkan karena dia mulutnya sudah tertutup, maka kita talqinkan, tidak apa-apa. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Terus kita ini. Nah, ketika dia meninggal, Allah ampunkan dosanya. Ini subhanallah, ini kemuliaan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Wa fi riwayat yang lain dikatakan, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, da'atul biha fil maudi arba'ina marrah famata mardatuhu fi maudi a'tiha ajrun syahid wa in bara'a wa qad ghufira jami'idz dzunub. Nah, barang siapa yang banyak membaca ketika dia sakit, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pada saat itu dia dalam keadaan sakit, ya tak, arba'in marrah famata, atau dia meninggal pada saat itu juga, u'tiyah ajrun syahid, maka Allah akan memberikan pahala mati dalam keadaan syahid. Nah, ini subhanallah. Kalau seandainya dia sembuh, ya tak, daripada penyakitnya, Allah menghapuskan dosanya. Nah, ini jadi ketika kita sakit, ingatlah sama Allah. Jangan sampai kita sakit maka kita banyak lalai sama Allah. Gunakan, manfaatkan ketika kita sakit, dekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ini kesempatan. Berarti apa? Allah sayang. Allah sayang sama kita. Kenapa? Diingatkan oleh Allah. Kadang-kadang kalau seandainya kita tidak diingatkan oleh Allah, kita mati, kemudian dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, belum diperingati lagi. Meninggal langsung kaget, meninggalnya dalam keadaan fujaan. Fujaan tuh tiba-tiba. Nah, belum sempat untuk bertobat, belum sempat untuk kita diberikan ingatkan sama Allah. Nah, itu repot. Tapi kalau kita diberikan penyakit, berarti Allah itu sayang sama kita. Allah itu sayang, mengingatkan kita. Nah, jangan sampai Allah itu sudah sayang sama kita, tapi kita lalai sama Allah. Nah, ini rugi bagi kita. Sampai dikatakan oleh ba'dul ulama, mengambil hadis Rasulullah SAW, kata Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, katanya, da'watul marad mustajabah. Dan salah satu dakwanya orang-orang yang sakit itu termasuk orang doanya mustajab. Doanya mustajab. Jadi ketika ada orang yang sakit, maka minta doa sama dia. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza dakhaltu 'ala marid fa marra yad'u lak fa inna du'aka du'aul malaikat." Jadi kalau ada orang yang sakit, kita ziarah kepadanya, maka mintalah doa. Kenapa dikatakan doa itu seperti doanya malaikat? Doanya itu seperti doanya malaikat. Nah, ini subhanallah menunjukkan orang yang sakit itu orang yang ingat sama Allah, diingatkan oleh Allah. Yang pernah Anda jelaskan kan, ketika Rasulullah SAW marad, Rasulullah datang bil afiat. Rasulullah tidak pengen cepat-cepat untuk sehat, tidak. Dialah sakitnya Rasulullah. Kenapa? Sampai ditanya, kenapa? Biar aku ingat terus sama Allah. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib katanya termasuk orang yang celaka
kalau seandainya dalam 3 hari dia tidak mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah. Dia mengatakan 40 hari. Kalau 40 hari tidak sakit, dia ini harus koreksi dirinya. Kenapa? Takutnya dia belum dapat sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sakit, kadang-kadang zukam, palak pening, tidak apa-apa dalam 1 bulan itu tidak apa-apa. Ya, berarti Allah sayang sama kita. Nah, kalau tidak diberikan sakit, nah ini. Ya, takut kita apa? Lalai, lupa. Ya, takut kita lupa. Nah, dengan lupa tersebut, akhirnya kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la turaddu da'watul marad hatta yabrah. Ya, la turaddu, tidaklah ditolak doanya, ya, bagi orang yang sakit itu sampai dia dalam keadaan sembuh. Ini pernah terjadi, ya, Rasulullah pernah memberikan qisah, ya, di dalam hadis disebutkan panjang ceritanya ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit. Rasulullah gambar di umat zaman dulu. Yang pertama penyakit kusta, yaitu dianya punya apa? Badannya itu banyak apa? Banyak kurap kalau kita nih. Yang kedua dia ada orang tiga ini penyakit, sikok penyakit kusta, sikok penyakit botak, kepala botak tak pernah tumbuh ini, dan ketiga yaitu penyakit buta. Akhirnya ketika dianya didatangi oleh malaikat, berlanjut dia sudah sakit berlanjut lama, didatangi oleh malaikat. Kata malaikat yang si kusta tadi, yang penyakit kusta, dia tanya, apa yang kau inginkan, katanya, yang kau dambahkan hidup engkau, katanya, aku akan berikan. Kata si malaikat, kata yang orang yang penyakit kusta tersebut, ya wahai fulan, katanya, aku pengen sembuh daripada penyakit ini, katanya, kusta. Kenapa? Karena aku dijauhkan orang, katanya. Tidak mau orang itu dekat sama aku karena aku punya penyakit, katanya. Jadi sudah didoakan oleh malaikat yang menyerupai manusia, maka doa sembuh. Maka ditanya lagi oleh malaikat tersebut, apa yang kau minta, katanya, aku akan kabulkan. Dia minta apa? Dia minta cuman ontoh, katanya, ontoh yang pengen apa, ibarat kata yang hamil, yang nak punya anak, didoakan. Akhirnya dia banyak, subhanallah, ontonya banyak. Karena apa? Karena dia sabar dengan penyakit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang kedua, botak, minta pengen palaknya rambutnya ada, biar orang tak ngejek lagi dia palaknya botak. Kemudian dia ditanya, singkat cerita juga, nak apa? Nak sapi, diinjuk ke sapi dan doakan. Terakhir apa? Mata buta. Dia pengen milik, matanya pengen sehat. Diberikan oleh Allah atas pelantaran malaikat tersebut. Ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, yang pemberian Allah Subhanahu wa taala, Allah uji lagi. Sudah lama bertahun-tahun Allah uji. Yang mana yang dianya akan ibarat kata ingat sama Allah. Kadang-kadang kita ni kan kalau sudah sehat, seakan-akan sudah lupa kalau sombongnya kita mulai. Tapi ketika sakit kita rasanya nah akhirnya dikatakan diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, datanglah malaikat samanya menyerupai apa? Menyerupai daripada manusia, tanya wong yang miskin yang minta-minta. Miskin minta-minta, dia badannya juga termasuk kurap. Penyakit kurap. Nanya, kalau ada onto aku minta, katanya. Nah, udah tidak, aku susah payah, aku diusirnya, sombong. Dulu kau penyakit cak aku, katanya. Dicacinya dia penyakit kau kuat. Dulu kau percaya aku. Katanya tidak, aku didapat harta dari nenek moyangku, katanya, dan aku juga badanku sehat, katanya. Kalau kau mak ini kau akan balik lagi seperti semula. Subhanallah, dianya karena sombongnya, karena lupa, akhirnya dia balik. Malaikat tersebut Allah balikkan lagi. Hartanya habis, penyakitnya datang lagi. Singkat cerita, yang kedua mak itu juga, yang selamat cuma siko, yang buta tadi. Nah,
Dia menunjukkan apa? Kenikmatan yang Allah bisa memandang daripada kebesaran Allah. Nah, jadi dengan dianya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walhasil cerita ini Rasulullah SAW menggambarkan kita jangan lupa dengan apa yang kita diberikan oleh Allah, suatu ujian, cobaan ketika kita dalam keadaan sakit. Nah, ketika kita sembuh, maka ingatlah lagi sama Allah. Ya tak? Jangan kita giliran sakit kita ingat sama Allah, giliran sembuh lupa sama Allah. Nah, ini menunjukkan, ya tak? Menunjukkan kita haruslah senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang kita dapatkan. Jadi kalau kita penyakit itu akan dapatkan, subhanallah, mereka itu kalau penyakit dapat derajat yang sangat tinggi, tapi syaratnya ingat terus sama Allah, bukan lupa. Nah, sampai di sini disebutkan gagak dikatakan ya tak, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tak, di dalam hadis katanya man ada maridan lam yazal hud fi rahmati hatta yajlis fa idza jalasa ihtisama sufiha. Nah, jadi dalam hadis katanya banyak sekali orang-orang yang sakit mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yaghfir dzunub, untuk menghapus dosa. Nah, tapi jangan kita kecewa juga bagi yang tidak sakit, ada juga kenikmatan yang Allah berikan. Nah, seperti apa? Fadilatul min ummati. Ya tak? Salah satu keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan ganjaran pahala yang sangat besar apa bagi orang yang iyadatul marad, menengok orang yang sakit. Nah, menengok orang sakit ini pahalanya besar. Nah, jadi sudah kita tahu tahu keutamaan yang kita akan sebutkan satu persatu. Nah, ini lebih utama lagi duduk majlis ilmu. Nah, yang seperti ini sudah keutamaan yang luar biasa, tambah lagi wong yang duduk majlis ilmu seperti orang yang menengok orang yang sakit itu 1000 kali. Ini kalau orang yang menengok orang yang sakit, kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man da'a maridan da'a munadi minas sama tiban wa taba yamsha wa tabarra'a minal jannah manzilah. Ya, barang siapa yang mendatangi orang yang sakit, ya, kita nak ada orang sakit, kerabat kita, tetangga kita, atau terutama keluarga kita datangi. Nada yunadi minasama, maka kaki ada panggilan, ya, cuman kita tidak bisa dengar panggilan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Tiba wa taba yamsah, dia akan mendapatkan keberuntungan, kebaikan bagi yang berjalan untuk menuju ke orang yang sakit tersebut. Sampai tabarra minal jannah manzilah, maka dia akan mendapatkan kedudukan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi wong yang menengok yang sakit. Jadi kalau terutama kita punya kerabat, terutama kita punya bibi atau bapak kita yang sakit. Nah, ini subhanallah. Ya, ini kita yang nengoknya yang sakit ini dapat kemuliaan di sisi Allah. Tadi kita sudah bahas, yaitu bagi wong yang sakitnya mendapatkan kemuliaan, dan yang menengok orang yang sakit juga dapat kemuliaan. Kita lagi sakit, ya, sakit itu parah, didatangi, rasanya ya Allah, yang mendatangi kita itu kita ingat, oh fulan bin fulan itu waktu anak sakit dia datang, doakan peluk, ya Allah subhanallah, itu tidak akan kita lupakan. Senangnya kita ini kadang-kadang wong sakit ini, ya, ketika dia ziarahi, dia sehat dianya, ya, tapi kalau yang tidak kati yang mendatangi rasanya ya Allah, rasanya tidak kati ada yang teman nak neketi. Itulah kalau di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ada sahabat yang dulunya Yahudi pacak masuk Islam dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ini sering kalau dengar cerita, ya, Rasulullah kalau sudah nak berjalan, kadang-kadang Rasulullah diludahi, Rasulullah dilempar dari pucuk rumahnya. Kemudian sakit daripada orang yang orang kafir Quraisy tersebut sakit.
Kemudian setelah dia sakit sehari, 2 hari, nah ini kata Rasulullah, ada katik lagi yang ganggu aku nih. Ya dah. Tanya oleh Rasulullah, siapa yang biasa ganggu tuh, kemana dia sekarang ini? Subhanallah, yang galak ganggu Rasulullah ditanyanya. Bukan untuk malas, bukan, ditanya apa dia sakit atau dia apa. Kalau kita cepatlah mati kayaknya. Ya dah. Itu kalau kita, ya dah. Nah, ini ditanya. Sahabat yang lain ngomong, ya Rasulullah, dia dalam keadaan sakit. Akhirnya Rasulullah datang ke pasar, bawanya buah-buahan, kedornya di rumahnya. Maka yang si fulan tadi, dia punya anak, coba kau milik di bawah katanya. Tengok di bawah, siapa yang ngedor itu? Anaknya ngomong, Muhammad bin Abdullah. Oh, ketakutan. Yang sakit yang galak melempari Rasulullah di kotoran, yang ludahi Rasulullah, ketakutan. Takut Rasulullah balas. Takut membalas. Akhirnya apa? Akhirnya kata yang anaknya, sudah ya, tidak apa-apa lah, kita buka be katanya. Tidak apa-apa, Rasulullah tidak balas apa-apa, memang salah kita katanya. Subhanallah, Rasulullah naik tangga, naik ke atas, bawa makanan. Kan kalau wong yang sakit itu kan bawa makanan. Ustaz yang bawa makanan itu, Ustaz, dia tak baca makannya. Ya yang tapi yang nyagonya nak makan juga dah. Walaupun tak baca makan, ya yang nyagonya kan bakal kalau makan sehat. Semangat yang nyagonya. Kalau tak katik makanan, apa yang nyagong sakit ya lah. Nah ini. Jadi dibawa oleh Rasulullah makanan. Setelah bawa Rasul makanan, dia kaget melihat Rasulullah. Ya, dia ngomong, ya Muhammad, katanya, apakah engkau datang sini untuk membalasku, katanya. Kata Rasulullah, tidak. Aku datang sini ini untuk berziarah kepadamu, menengok kau dalam keadaan sakit, katanya. Nah, aku bawa makanan. Itu langsung seorang Yahudi tadi, orang kafir tadi, nangis dia melihat Rasulullah. Nangis. Bingung Rasulullah, kenapa? Kata yang pemuda yang sakit tadi, ya Muhammad, katanya, aslim, katanya. Aku pengen masuk Islam, katanya. Kenapa, kata Rasulullah? Aku ini diperintahkan oleh pembesar Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, katanya, untuk memusuhimu. Ya, untuk memusuhimu, tapi satu pun tidak ada yang nengokku, katanya. Aku sudah sakit 1 minggu, tidak ada yang nengokku, katanya. Yang musuhku yang aku sakit, engkau yang pertama kali yang nengok aku, kata orang yang kafir tadi. Akhirnya dialah Islam di tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab apa? Sebab orang yang ditengok orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu kalau ditengok, kalau kita tengokkan, datangi, itu senangnya luar biasa. Anak pernah sekali ada orang patah kakinya, naik motor, akhirnya tumbuh patah kakinya. Tak tahu yang kita tengok dia sakit, itu diingatnya, subhanallah, diingatnya, dulu pernah pernah nengok, katanya, ngapo waktu kaki aku tumbuh motor, katanya, subhanallah, masih diingatnya. Cuman inilah kenapa, karena bekasnya itu ada. Orang yang menengok orang yang sakit itu ada membekas, senangnya itu luar biasa ditengok. Nah ini, dan juga bagi orang yang menengok tersebut mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Sampai di dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal muslim idza da'a akhul muslim lam yazalul khurfatul jannah hatta yarja. Wa qila wa khurfatul jannah ya Rasulullah? Ya, wa qala janaha. Maka kalau bagi orang yang muslim, apabila dia mendatangi sesama muslim ketika muslim itu dalam keadaan sakit, lam yazalul khurfah, maka dia akan seperti dapat lindungan di dalam naungan, yaitu khurfatul jannah, ya, naungan seperti tempat surga, hatta yarja, sampai dia balik lagi. Wakila wa ma khurfatul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Tempat macam khurfah, yaitu janaha, yaitu kedudukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau wong yang sering galak datang, wong yang sakit, nah ini subhanallah. Nah, sekarang misinya orang Yahudi juga macam itu. Kalau sudah kita di rumah sakit orang-orang Yahudi kan, itu subhanallah. Bagi kita galak didatanginya, diinikinnya, subhanallah.
Ini mencontoh Nabi kita Muhammad. Ya, nah, yang kita sekarang ini umat Islam jauh. Kadang-kadang kalau sudah teman kita sakit berapa hari, Caca tahu bayar dia. Ya, apa nak ditanya keadaannya baik tidak? Nengah meninggal. Ya, nah ini kalau sudah meninggal, wah inilah. Ya waktu sakit tuh tengoki apa kabar. Karena kalau kita pelajari sejarah Rasulullah SAW, Rasulullah itu kalau sahabat lagi kumpul, diperhatikan oleh Rasulullah siapa yang tidak datang, siapa yang tidak hadir. Ditanya oleh Rasulullah kemana. Perhatian Rasulullah, satu-satu sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW. Kalau hari mana yang sering ngelak duduk di situ, mana sekarang tidak katik dianya, apa sakit, apa ini, ditanya. Ini tidak tahu, dengar-dengar kabar meninggal. Nah ini repot. Ya, nah ini jangan seperti itu kita sesama Muslim harus ada namanya perhatian. Ya, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad lagi, oh luar biasa. Orang yang perhatian dengan umat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang akan perhatian sama kita. Terutama saudara kita di Palestina. Ada perhatian, minimal kita doa. Doakan Allah mansurna ikhwanuna mujahid di Palestina. Setiap 5 waktu. Jangan sekali setiap 5 waktu. Ya Allah mansurna ikhwanuna mujahid di Palestina. Kenapa? Kita lah mantu laida, nolong laida, ngirim bantuan laida. Yang kita bisa apa? Doa. Doa ini senjatanya orang yang mukmin. Insya Allah dengan doanya kita, mereka itu akan mendapatkan keselamatan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wan Anas radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man tawadda fa ahsanul wudu wa wa'ada akhul muslim muhtasiban bu'idan min jahannam 70 kharifan." Qultu ya Aba Hamzah wa ma kharifah? Qala am. Dikatakan katanya di Anas bin Malik radhiyallahu anhu, barang siapa yang berwudu, ya, berwuduk dia sempurna wuduknya, kemudian dia mendatangi daripada saudaranya sesama muslim, atau dia datangi, atau dia dalam keadaan sakit atau apa, kita datangi, Allah akan menjauhkan dari neraka jahanam 70 kharifah. Ada 70 kharifah. Kharifah itu dikatakan wama huwa kharifah ya Rasul. Atau kharifah itu seperti tahun. Jadi Allah itu menjauhkan kita dari 70 tahun jauhnya kita dari neraka jahanam, baitnya. Nah, jadi dijauhkan oleh Allah. Wong yang galak, ibarat kata dia yang wudu sebaik wudu, dan juga dia sering galak menziarahi saudaranya yang lagi sakit atau yang lagi kena musibah, didatangi ziarahi. Nah ini sekarang ini banyak yang kita untuk mendatangi itu sudah hilang gitu. Ya, terutama kita punya paman, ya, atau kita punya bibi, atau punya ibarat kata kita masih punya kakek, datangi. Itu kalau kita punya kakek atau kita punya masih orang tua, rumah kita sudah pisah, kita datangi, senangnya itu luar biasa. Tak perlu kita nak mencari kalau ada orang mati, ibarat kata orang tua kita masih ada, terutama dia lagi sakit, datangi, minta doa sama dia, perhatian sama dia. Oh itu doanya itu mustajab. Tak perlu kita nak pergi-pergi kemana-mana. Nah di situ datangi, minta kita sama orang tua kita, kakek kita, paman kita, bibi kita, datangi. Sudah datang, menyambung silaturahmi lagi. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan giliran kita nak datang sama kakak kita, bibi kita, kakek kita, itu tunggu setahun sekali. Ya, tunggu setahun sekali baru kita datang. Tidak setahun sekali tidak datang. Kadang-kadang setahun cuma 2 kali. Nunggu apa? Idul Fitri, Idul Adha. Kalau juga Idul Adha. Banyakan Idul Fitri biasa datang, Idul Adha sibuk. Ya, kadang-kadang tak libur. Nah ini, ya, ini rugi bagi kita. Datangi. Kalau
ada memang libur, datangi. Sebulan sekali kita datangi. Kalau memang jauh sebulan sekali. Kalau dekat, kalau pacak, seminggu sekali kita datangi. Silaturahmi. Subhanallah, tambah lagi keluarga bibi kita yang dalam keadaan sakit. Nah, sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min muslim ya'udul musliman udwatun illa shalla alaihi sab'una alfa malaikat hatta yumsi. Wa idza da'a asiyatul illa shalla alaihi sab'una alfal malaikat hatta yusbih. Wa kana lahu kharifan fil jannah." Nah, ini subhanallah, barang siapa yang mendatangi orang yang sakit daripada saudara kita dari pagi, kata kalau seandainya dia pagi, itu malaikat tu datang 70.000 malaikat yang datang untuk dia memberikan doa. Dan juga ketika sore datang lagi 70.000 malaikat doakan dia. Nah, kalau memang sakitnya masih ingat sama Allah. Jangan sudah sakit tambah lalai sama Allah. Kalau kita perhatikan banyak ulama-ulama kita, ya tak? Mereka itu saking dia menjaga dari hawa nafsunya. Habib Hasan Al-Bahar salah diceritakan, dia biasanya membaca malam itu 2 rakaat, dia cuma solatnya 2 rakaat. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu dia baca cuma 2 rakaat solat malam. Satu bisa khatam Quran, rakaat pertama dia khatam, yang rakaat yang kedua dia baca surah Qul Huwallah, yaitu 15.000 kali, 70.000 kali. Bayangkan kita. Nah, kalau kita fikirkan tidak masuk akal. Tapi ketika dia sakit, tidak merubah dia. Tetap dia baca Quran itu waktu malam, setengah Quran, kemudian baca daripada surah Al-Ikhlas, yaitu 70.000 kali. Ini tidak mengurangi ibadahnya ketika dia sakit. Ya, nah ini subhanallah, mereka itu tetap, itulah ketika dia sakit, malaikat itu berdoa terus atas dirinya. Dan doanya itulah dinamakan doatul mustajabah. Nah ini, jadi kalau seandainya ada orang yang sakit, kita datangi, senang dianya. Yang penting minimal jangan sampai dia meninggalkan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah. Sampai dikatakan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, ayyuhul wujud ya'udul maridah fa inna yahudu fi rahmah fa idza waqa indal marad qamatur rahmah. Qala qultu ya Rasulullah hadha bisahih, qala ya'udul maridah fama lil marid, qala tuhattu anhu dzunubah. Maka kata saya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia juga mendengar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang mendatangi orang yang sakit, dia akan mendapatkan naungan rahmat dari Allah. Nah, ini subhanallah. Datang pada sakit, dia akan mendapatkan naungan rahmat. Dalam riwayat yang lain katanya, tenggelam daripada rahmatnya Allah. Tenggelam daripada rahmatnya Allah bagi orang yang mendatangi orang yang sakit. Sampai dikatakan salah satunya tuhatul dzunub, bisa menghapus dosa. Ya, jadi mendatangi orang yang sakit itu bisa mendapatkan mereka dosa. Nah ini, jadi berusahalah benar-benar, ya, ketika kita ada yang sakit, kita ada teman kita sakit, atau bibi kita sakit, atau keluarga kita sakit, datangi. Ya, salah satunya kita datang menyenangkan hati orang yang sakit, dapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua juga termasuk kita yang telah menyambungkan silaturahmi. Ya, menyenangkan hati. Kenapa? Karena orang yang sakit ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dianya atau meninggal, ya, meninggal dalam keadaan mungkin dianya sakit tenggelam atau ibarat maka matinya dalam keadaan syahid. Maka pernah dikatakan oleh Rasul SAW, kata Rasulullah, ma ta'addu syahida fikum, qulna ya Rasulullah man qutila fi sabilillah, qala inna syuhada ummati idza galil, wa man qatala fi sabilillah wa huwa syahid, wa man yataraddad syahid, wa man nufasu syahid, wa man ghaliba syahid, wa man syahid syahid, wa kharika syahid, wa ghadab syahid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam
Kalau seandainya daripada umatnya Rasulullah, ya tak? Cuman untuk berperang deh, kemudian mati di dalam medan perang, itu dikatakan syahid. Maka kata Rasulullah SAW, sedikit daripada umatku seperti itu katanya yang mati dalam keadaan syahid. Jadi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, inna suhada min ummati galil. Katanya, kalau seandainya suhada daripada umatku galil, kata sedikit. Tapi man qutilah fi sabilillah syahid. Barang siapa yang mati di dalam fi sabilillah, dia syahid. Mati dalam keadaan ibarat kata sakit, mati dalam keadaan syahid. Atau dia mati dalam keadaan ibarat kata tenggelam, mati dalam keadaan syahid. Kadang kalau dia mati dalam keadaan sel, banjir terkena sel dia, ibarat kata terkena sel banyu, tenggelam dari banyu. Kalau kita tsunami, mati dalam keadaan syahid. Atau orang yang habis melahirkan, dia meninggal, mati dalam keadaan syahid. Atau dia mati terbakar, mati syahid. Banyak mati syahid daripada umatnya Rasul SAW. Nah ini tapi ulama mengatakan mati syahid apa? Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid akhirat, yaitu ketika dia memang berjuang fisabilillah, dan ketika dia dibunuh di dalam medan perang, nah itu namanya mati syahid dunia akhirat. Ada yang mungkin dia ibarat kata mati syahid, mungkin tenggelam, itu syahid, tapi syahid dunia. Tapi ada syahidnya, syahid dia dapat selamat. Di dunia diselamat dia, dikubur selamat. Nah urusan akhirat itu urusan Allah. Kalau dia Allah berikan rahmat lagi, dia akan terbebas daripada azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, jadi umatnya Rasul SAW mati dalam keadaan syahid itu banyak. Ya, nah, yang jadi pertanyaan bagi kita, ketika kita meninggal dalam keadaan tenggelam, atau dalam keadaan kita sakit, atau kita dalam keadaan terbakar, atau di mana keadaan kita? Dalam keadaan maksiat, atau dalam keadaan ingat sama Allah? Itu yang jadi pertanyaan bagi kita. Nanti Ustaz, kalau seandainya dia mati tenggelam, habis mabuk atau tidur, ya mati, bukan mati syahid itu. Said itu nah jadinya dia. Dia tuh ketika dalam keadaan ini musafir, kemudian dia tengah perjalanan ada mungkin tabrakan atau apa, mati syahid. Atau dia sakit, mati dalam keadaan syahid. Tapi kalau seandainya mereka tersebut dalam keadaan maksiat, dia meninggal, itu namanya bukan dalam keadaan syahid, tapi sebaliknya. Ya, Said, dia bukan Said lagi, Said dia dah. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah ini yang jadi pertanyaan bagi kita. Nah ini insya Allah kita sudah selesaikan di dalam bab bagi orang yang menengok orang yang sakit. Jadi orang yang menengok orang yang sakit ini mempunyai kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah minggu yang akan datang kita akan bahas sedikit tentang yaitu hal fil yaumul qiyamah, yaitu syafaat al-mautu syafa'al musalli idza khatal syahada. Jadi kita bisa menjadikan syafaat bagi orang yang sholat. Siapa? Orang yang mayit, yang mati, yang meninggal. Yang meninggal bisa memberikan syafaat bagi yang hidup bisa memberikan syafaat bagi yang mati. Contoh sebelum kita tutup sedikit, seperti orang yang nak meninggal dunia. Ada hadisnya. Ketika kita dalam keadaan sholat kan, mensolati bagi orang yang mayit, ghufirallahu, maka bisa menghapus dosa bagi si mayit tersebut. Nah, kalau dia lebih banyak juga Allah berikan pengampunan bagi si mayit. Dan si yang mensolati mendapat juga kemuliaan di sisi Allah. Nah, insya Allah minggu yang akan datang kita akan bahas tentang yaitu al-maut, mensolati mayit, mengapani mayit, bagaimana fadilah yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad yang Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Nah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita dan ditambah keimanan kita dan dikabulkan segala hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.